Kalau akhirat berada dalam hati kita, maka dunia akan mendesak untuk masuk menggantikan akhirat dalam hati kita itu. Tapi sebaliknya, kalau dunia sudah masuk dalam hati kita, akhirat nggak mau ikut-ikutan masuk, men. Nggak level, dia bareng-bareng desek-desekan sama dunia. Ini, men, yang harus kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sahabat, doa orang tua untuk anaknya itu mustajab, termasuk dalam doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan Allah memang menjanjikan hal tersebut, suatu keistimewaan bagi doa para orang tua kepada anak-anaknya. Namun, apa yang terjadi dikala orang tua itu mendoakan hal-hal yang buruk bagi anak-anaknya? Kayak menjadi batu gitu. Itu maling kundang ya. Bukan. Nah, yuk kita tanya langsung aja sama Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin. Ustadz, sahabat bertanya. Sedih juga sih kalau dengar ceritanya. Sahabat kita ini seorang janda. Ketika pada malam hari perceraiannya, ibunya berkata, "Tidak usah sedih, nak. Ibu memang mendoakan agar kalian bercerai." Waduh, mendengar begitu, ini anak, ya sahabat kita ini, terkejut dan sedih. Apakah ini contoh doa orang tua ternyata manjur, walaupun untuk hal yang buruk, Ustadz? Masya Allah. Ya Allah. Itu ada dua hal yang tercampur. Bahkan ada tiga hal yang tercampur dalam pertanyaan yang pendek tadi. Yang pertama, kita udah pernah bahas bahwa sebelum kita lahir pun tiga hal udah selesai. Ada ajal, ada rezeki, dan ada jodoh. Benar gak? Udah selesai. Lahir juga belum. Baru umur 4 bulan janin ditiupin ruh. Tiga hal udah selesai. Sebelumnya di episode yang awal kita udah kasih tahu juga bahwa takdir ada dua. Ada takdir mutlakon yang nggak pernah bisa kita rubah. Pahalanya cuma satu takdir mutlakon itu, yaitu keredoan kita menerima takdir tersebut. Jumlahnya nggak banyak, sedikit sekali. Salah satunya kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Oke? Jenis takdir yang kedua namanya takdir ikhtiari, yaitu takdir yang harus diikhtiarkan, wajib diikhtiarkan. Dari takdir ikhtiari yang banyak itu, yang wajib diikhtiarkan itu, ada tiga yang sudah selesai sebelum kita lahir. Ajal, rezeki, dan jodoh. Walaupun sudah selesai sebelum kita lahir, tapi kita kan nggak tahu karena itu rahasianya Allah. Itu sebabnya kita wajib untuk ikhtiar. Gunanya ikhtiar kita juga udah bahas. Yang pertama gugurin dosa, yang kedua undang berkah, yang ketiga untuk ngetuk pintu langit, untuk merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang rahasia itu, yang kita nggak tahu, menjadi takdir yang lebih baik. Nah, oleh karena itu mengenai jodoh, emang udah dari sono aja begitu. Kapan kita nikah, dengan siapa, kapan kita bercerai, kapan, lalu kemudian kita kawin lagi dan sebagainya. Apakah kita dijodohkan nggak nikah? Apakah kita dijodohkan nikah? Apakah kita dijodohkan nikahnya satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali? Kita nggak tahu. Jadi itu benar-benar rahasianya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah pertama ikhtiar kita. Mengisi pernikahan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita cari keberkahan dari pernikahan itu. Dan yang ketiga, kita selalu ikhtiar kita itu mengetuk pintu langit. Ini bab satu. Aspek pertama dari pertanyaan tadi. Jadi kurang tepat juga kalau dikatakan bahwa perceraian tersebut akibat doa dari ibu. Karena terserah Allah mau ngabulin apa nggak ngabulin. Ya, benar nggak? Nah, ini bab satu. Bab dua sekarang. Rasulullah SAW melarang kita untuk berdoa yang sifatnya itu mencelakakan orang lain. Misalnya kita doa untuk supaya suami istri itu cerai, atau kita doakan supaya anak kita celaka, apa segala macam. Nggak boleh, itu udah hadisnya jelas banget, nggak boleh. Samping itu juga kita nggak boleh berdoa untuk suatu kejahatan, itu juga nggak boleh. Tapi doa lainnya dalam ilmu tasawuf,
ud'uni astajib lakum, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana cara ngabulinnya? Terserah Allah bagaimana Allah mengabulinya. Kita doa A dapat B. Kita doa misalnya kasih contoh nih ya di kita. Waktu zaman-zaman SMP SMA lah, kalau kita naksir sama cewek itu kan kita pakai ilmu, pakai doa ya Allah jalni mahbuban fi qulubil gitu kan. Wahai Allah bukakan pintu hatinya begitu kan. Ya kita udah doa udah begitu, tahu-tahu nyantelnya bukan ke dia, nyantelnya ke yang lain, ke temennya. Ya. Jadi ini yang kedua, kita doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah, kecuali doa-doa yang tadi sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Yang ketiga dari cerita tadi itu kan ibunya, kejadiannya kan adalah ketika malam setelah perceraian terjadi, benar gak? Lain ceritanya kalau sebelum perceraian aku doakan, kata ibunya, anakku aku doakan engkau agar cerai dengan suamimu. Itu lain cerita. Ini enggak. Ketika udah bercerai, baru dia cerita pada ibunya. Ibunya mau menghibur anaknya, gitu kalau saya nangkepnya tuh. Ibunya mau menghibur anaknya, enggak apa-apa nak, it's okay, gitu. Engkau bukan orang yang pertama kali bercerai di muka bumi ini, gitu kira-kira kan. Ibu juga selama ini sebelum nahan-nahan hati sama melihat hubungan kalian berdua gitu. Jadi kita lihat di sini ada 3 aspek yang tercampur dalam pertanyaan yang pendek tadi. Oleh karena itu kalau menurut kami tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali dengan izinnya Allah. Apa-apa yang kita rasakan buruk bisa jadi baik bagi kita, dan apa-apa yang kita rasakan baik bisa jadi buruk bagi kita. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita, dan orang tua kita adalah orang yang paling tidak punya kepentingan untuk mengambil manfaat dari musibah yang menimpa anak-anaknya. Benar gak? Saya rasa itu dulu dah. Back to you, Fit. Ya, mudah-mudahan sahabat kita ini dapat mengambil sisi positif dari semua hal yang terjadi pada beliau, insya Allah. Next, sahabat yang risau karena beberapa masjid yang dia ketahui tidak memiliki pengurus masjid, imam, dan kelengkapan masjid lainnya. Beliau mempertanyakan, kemana kehadiran para santri jebolan pesantren? Kenapa tidak memakmurkan masjid-masjid yang kosong ini? Ya Allah, ini di daerah mana yang model begini? Waktu kami kemarin ke Dubai, memang itu banyak masjid di Dubai, di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab itu yang kekurangan imam-imam, sehingga dikirimlah imam-imam dari Indonesia untuk mengisi masjid-masjid di Uni Emirat Arab tersebut. Salah satu yang terkenal di sana namanya Ustadz Asep, luar biasa beliau. Tapi kalau di Indonesia kita lihat masjid-masjid selalu ada imamnya, selalu ada pengurusnya di dalamnya. Tapi kita juga harus pahami, karena saya nggak tahu di mana kejadiannya. Kalau tahu kan bisa kita kasih ingat mereka ya. Kita juga harus pahami bahwa santri-santri yang belajar di pesantren itu tidak semuanya garis tangannya menjadi imam, menjadi khatib di masjid. Karena pesantren adalah sekolahan untuk kita menempuh kehidupan, bukan untuk jadi imam masjid, bukan untuk jadi khatib masjid. Itu adalah ilmu yang sangat berguna bagi kita untuk menempuh kehidupan ini, menjaga agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga wajar aja kalau banyak sekali santri-santri lulusan pesantren yang menekuni profesi yang sangat beragam, oke? Tentunya sebagian ada kita harapkan untuk menekuni, memahami ilmu-ilmu agama ini, menjadi imam dan sebagainya. Kadang-kadang juga di Indonesia agak berbeda dengan di luar negeri loh. Kalau di luar negeri itu di Timur Tengah, bahkan di Malaysia, itu imam, khotib, itu dapat gaji, dibayar oleh negara. Di Indonesia enggak, kita mah sukarela, ikhlas, sebenarnya enggak. Kalaupun ada ya paling untuk sekedarnya lah itu nilainya. Sehingga bisa jadi pada saat itu pada saatnya beliau harus jadi imam, mungkin beliau lagi ada ngisi satu ceramah di tempat lain, atau ada yang undang maulidan, atau ada yang undang dan sebagainya. Jadi kita juga harus berbaik sangka dan siap untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh imam dan sebagainya yang lagi berhalangan. Insya Allah kita selalu positif. Kita selalu memikul tanggung jawab kifayah namanya.
Ini tanggung jawab kita bersama untuk memakmurkan masjid yang tidak bisa kita berikan hanya pada satu dua orang imam doang, benar gak? Udah kita ramein masjid rame-rame deh. Pokoknya kalau sholat wajib, ente ke masjid, benar gak? Kalau sholat sunnah, apalagi mau yang lama-lama di rumah malam-malam. Back to you. Nah, semoga kita semua bisa turut memakmurkan masjid ya Ustadz. Amin. Amin. Ustadz, dengan berprasangka baik, hidup kan bisa jadi tenang. Berprasangka baik, hidup jadi tenang. Sahabat bertanya, bagaimana menghilangkan rasa was-was dan terbebas dari riba? Kok riba? Loncat dari was-was. Baik, was-was ada temennya namanya firasat. Nah, oke. Was-was adalah rasa kekhawatiran yang ditiupkan oleh setan ke dalam hati kita. Sehingga kita diajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas tuh. Ada was-was tuh, kekhawatiran yang ditiupkan oleh setan ke dalam hati kita. Sehingga kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, khawatir miskin, khawatir segala macam lah, khawatir ini, khawatir itu, segala macam, was-was terus. Kebalikan dari was-was adalah firasat-firasat. Ini lain. Kalau firasat-firasat ini asalnya dari Tuhan, dari Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan was-was ini? Cara yang pertama adalah tentu kita berlindung kepada Allah. Kemudian kita dekatkan diri kita kepada Allah, supaya hati ini tidak bisa dimasuki oleh setan, tapi diisi oleh firasatnya Allah. Ini dalam kitabnya lupa ya, tapi ntar bisa ditulis di bawah kitabnya. Kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali itu disebutkan, di dalam kitab Imam Ghazali tersebut, ketika hatimu penuh dengan akhirat, ini Imam Ghazali bilang, maka dunia akan mendesaknya untuk masuk. Ini men. Jadi dunia ini agresif dia. Kita udah jadi orang baik nih. Nah, hati kita udah dipenuhi oleh akhirat, udah bersih, mau dekat sama Allah. Tapi dunia akan terus menggoda kita. Dunia akan mendesaknya untuk masuk. Sebaliknya, ketika dunia telah masuk ke dalam hatimu, akhirat tidak mau mendesaknya. Ini. Akhirat tuh nggak level. Gue mau desek-desekan sama dunia tuh nggak level. Dia nggak suka tuh akhirat. Itu sebabnya. Kalau hati kita muncul was-was, itu dikarenakan karena hati kita dipenuhi oleh banyak hal. Keinginan-keinginan duniawi. Itu yang membuat kita was-was. Karena kita ingin punya rumah, kita pengen punya mobil, kita pengen ini, pengen ini. Muncul was-was. Bagaimana duitnya, bagaimana. Tapi kalau dunia itu kita letakkan di tangan kita, sehingga yang ada di hati kita ini adalah akhirat, hanya Allah saja yang ada di hati kita, maka was-was itu akan hilang. Yang masuk firasat demi firasat demi firasat. Kalau firasat masuk, dahsyat bos. Firasatnya orang beriman tuh bentar lagi jadi dah. Ya, kira-kira. Karena dia dapat speleteran, dapat bocoran-bocoran informasi dari Allah tuh. Jadi orang kasyaf tuh, dia bisa melihat apa-apa yang akan terjadi di masa depan, walaupun cuma sekilas-sekilas. Baik itu, Ifit. Baik Ustadz, semoga sahabat kita ini tidak lagi was-was. Nah, sahabat berikut ini sudah nonton episode lalu tentang nikmatnya sholat. Dan sahabat bertanya, sesuai analogi yang Ustadz sampaikan, sebagaimana beda penikmat kopi sejati dengan peminum kopi yang biasa. Oke. Nah, kopi biasa ini adalah perbuatan-perbuatan, bermacam-macam jenis, ya, perbuatan amalan-amalan kita. Tentunya berbeda dengan amalan-amalan penikmat kopi sejati, gitu lah. Tapi apakah amalan-amalan penikmat kopi yang biasa-biasa aja ini, apakah diterima sama Allah? Ya Allah. Ini kan kita kasih ibarat waktu itu. Ibarat bagaimana kita bisa menikmati manisnya sholat. Benar gak? Kita waktu itu kasih ibarat. Menikmati manisnya sholat sama juga dengan menikmati makanan. Kira-kira benar gak? Makanan bisa aja kita makan, tapi kita nggak nikmatin. Yang penting laparnya hilang. Begitu juga sholat. Bisa aja kita sholat, yang penting kewajiban kita gugur. Benar gak? Nah, kita ibaratkan dengan orang yang minum kopi. Kalau orang yang emang benar seneng minum kopi itu dia dihirup dulu, terus dicecap dulu dikit, terus baru diminum, enggak? Nah, bagaimana dengan kalau orang yang minum kopinya nggak menikmati, yang penting dia minum kopi aja? Jawabannya, apakah dia tetap dapat manfaat dari kopi yang diminumnya itu? Apakah dia tetap dapat manfaat dari sholat-sholat yang dilakukan? Ya tetaplah. Kan tetap masuk kopinya ke perut, berarti tetap ausnya hilang, tetap laparnya hilang, benar nggak?
Dan manfaat kopinya tetap berasa. Ente nikmatin nggak ente nikmatin, mata melek. Kalau minum kopi, bener nggak? Tapi memang beda dengan kalau kita nikmatin minum kopi. Karena dengan menikmati kopi itu, kita benar-benar bisa mensyukuri kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagaimana, benar nggak? Bukan aja masuk ke perut, bukan aja perut itu masuk, tapi kita juga aromanya membentuk mood kita, benar nggak? Rasanya yang kita cap dikit itu membangun mood kita menjadi semangat. Bukan aja kita nggak ngantuk, tapi juga membangun mood kita. Jadi tidak ada yang sia-sia dari semua amalan yang kita lakukan. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah asyiknya kalau kita bisa menikmati kopi tersebut. Kalau kita bisa menikmati hubungan kita dengan Allah melalui sholat-sholat itu. Nikmat banget. Allah menyembunyikan wali-walinya. Nah, ini boleh tambahin dikit boleh ya. Allah itu selalu menyembunyikan wali-walinya. Jumlah wali di muka bumi ini selalu sama. Ada yang meninggal, diangkat lagi oleh Allah seseorang menjadi walinya. Wali-wali ini adalah wali-wali yang tersembunyi. Bukan ustadz terkenal, bukan kiai terkenal, bukan orang public figure, bukan. Penghuni dunia nggak tahu kalau dia wali. Tapi penghuni langit tahu persis dia wali. Kecuali penghuni dunia yang juga wali. Hanya wali yang mengetahui kalau yang lain, yang orang satunya lagi juga wali. Jadi ini Allah memang sembunyikan. Mengapa Allah sembunyikan? Karena inilah pondasi-pondasi yang ditaruh oleh Allah di muka bumi ini untuk menjaga keberlangsungan hidup agar kekuatan amar ma'ruf nahi mungkar, kekuatan setan yang mau menggoda manusia ini diimbangi oleh wali-wali yang memang ditunjuk oleh Allah, diangkat oleh Allah yang kedudukannya begitu tingginya. Nah, wali-wali yang tersembunyi ini, oke, yang bisa diketahui oleh wali lainnya. Ini kasih bocoran dikit. Ini bisa kelihatan ketika, walaupun dia orang yang biasa-biasa aja, tapi ketika dia mulai sholat, raut mukanya berubah, Mas. Raut muka yang kelihatannya itu orang biasa, orang bodoh, orang miskin, orang cuek, orang nggak ngerti apa-apa, orang polos. Dan begitu dia sholat, raut mukanya berubah. Kenapa berubah? Karena dia terkoneksi dengan zat yang sangat dia cintai. Itu kayak kita ketemu sama orang yang sangat kita cintai, itu beda tuh. Raut muka yang tadi habis capek kerja apa segala macam, tapi begitu dia sholat, raut mukanya beda. Kalau kita ngelihat orang kayak begitu, diem aja. Nggak usah bilang begitu selesai, ente wali ya? Nggak, malah buyar. Malah setiap wali-wali ini, ketika dia mau ketahuan kewaliannya, pasti dia menutup dirinya lagi. Dia sangat tidak ingin kewaliannya diketahui oleh siapapun. Kecuali wali murid. Ini wali beneran ini. Nggak mau, bos, dia nggak mau. Karena dia khawatir rusak. Kebersihan, kebeningan hati yang ikhlas itu rusak. Karena orang muji dia. Kalau dia ngomong bener, semua orang bilang, wah ini wali. Kalau dia doa dikabulin, usul. Nanti hidup dia jadi susah. Semua orang datang minta didoain. Padahal dia nggak bisa doain semua orang itu. Bagaimana? Ini doain minta supaya Vietnam menang. Ini doain minta supaya Indonesia menang. Datang sama-sama ke wali yang sama. Dia pening bener gak? Ntar dia doa, dua-duanya dikabulin. Jadi serik dah akhirnya. Oke. Back to you, Fit. Baik Ustadz, bagaimana bila kopi dengan rasa nikmatnya sesungguhnya itu belum tercapai, ajal sudah memanggil? Nggak apa-apa, bos. Kenikmatan kita dalam melakukan sholat, kenikmatan kita dalam berhalwat dengan Allah itu, dimana kita tidak ada riak sedikit pun, nggak penting buat kita ada orang yang melihat kita jadi orang soleh, itu nggak penting. Ketika kita lagi menikmati itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan tidak semua orang, bahkan orang yang sama, tidak bisa terus-menerus merasakan hal tersebut. Karena ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat dia mencapai level tertentu. Kemudian namanya juga hati, yang iman itu yazid wa yankus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Bahkan seorang wali pun juga kadang naik, kadang turun. Tapi dia naik turunnya di level wali. Kalau kita naik turunnya di level sini, benar nggak? Jadi kalau kita nggak bisa merasakan itu nggak apa-apa. Karena Allah senang, bahagia ngelihat kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
Bahkan kita sholat malam aja nih 2 rakaat, 4 rakaat, biar kata kita ngantuk-ngantukan juga Allah oke. Udah ada usaha itu. Nah ini akan mengetuk pintu langit sehingga insya Allah ini akan mengundang datangnya berkah. Yes, paham Ustadz. Terakhir Ustadz, sahabat bertanya, bagaimana apabila di tempat kerjanya ada anjing dan kadang bulu-bulunya itu melekat di tempat sholat? Oke. Apakah sholatnya sah Ustadz? Di dalam ilmu fikih, apabila bulu anjingnya itu kering, maka dia bukan najis. Tapi apabila bulu anjingnya itu basah, maka dia najis. Kok bisa begitu? Nah, ini jadi ilmunya harus dibalikin lagi ke ilmu fikih dasar. Kita khawatir kalau basahnya itu karena anjingnya jilat-jilat bulunya. Benar nggak? Karena anjing suka jilat-jilat badannya sendiri dan badannya ada bulunya. Nah, oleh karena itu, di dalam ilmu fikih, kalau anjingnya itu kering, itu dipegang-pegang, dia nggak najis. Tapi apabila busnya basah, kita khawatir, oleh karena itu kita kategorikan dia menjadi najis. Tempat sholat, kalau bisa mah nggak usah deket-deket sama tempat anjing keliaran, kalau boleh ya. Kalau di masjid kan udah jelas nggak boleh masuk, bener ya. Tapi kalau di rumah sendiri, kalau seandainya miara anjing di rumah, anjingnya taruh di luar dah, suruh jagain kebun, bener nggak? Jagain, ada kasih tempat sendiri, kandang anjing yang tempat yang proper daripada dia masuk ke dalam. Bukan soal bulunya doang yang kita khawatir. Tempat kerja ya. Ya kita khawatir, jangan-jangan bukan sekedar bulunya yang ada di tempat kita sholat, tapi juga ada liur apa dan sebagainya. Untuk berjaga-jaga aja. Tapi kalau memang tidak ada tempat lain untuk sholat, ya tetap sholat. Jangan sampai gara-gara bulu anjing 1 biji ente gak sholat, bagaimana men? Sholat wajib, bulu anjing kita ragu, kita khawatir kalau dia najis. Jadi kita menangin yang sholat, men. Sholatlah, sholat 5 waktu itu bedain kita sama orang beriman sama orang gak beriman, men. Yoi men. Semoga semua jawaban Ustadz bisa membantu para sahabat Smart Skill School. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.